dengan membantu sirkulasi. Jadi biasanya kan tadi infuse water, tubuh kita Yes. lebih banyak cairan Aha. dan kemudian akhirnya bisa Mengeluarkan racun. mengeluarkan. Ya. Nah, infuse water yang tadi juga, yang nomor 4 juga adalah ditambahkan dengan nutrisi-nutrisi. Biasanya infuse water Yes. kadang-kadang ditambah Ditambah dengan lagi. suplemen, dengan ini, itu Yes. dan sebagainya, diminum dan akhirnya kemudian dia membantu detox. Nah, prinsip yang sama nantinya akan kita pakai juga kalau kita bicara tentang pikiran kita. Jadi sebenarnya gini, mental detox itu apa? Ya, Mungkin kita ingin kenalan lagi lebih dalam gitu ya, Pak Antoni. Kalau detox fisik gitu ya. Ya ya, kita udah tahu lah ya, sudah booming di eranya ya, botol-botol infused water tuh betul. laku di pasaran gitu Ya, ya. Tetapi mental detox ini sebenarnya seperti apa teknisnya? Kalau misalnya ya, tubuh kita sendiri kan juga sebenarnya bisa melakukan detox detox. sendiri gitu ya. Betul. Bisa di-trigger juga. Kalau mental detox seperti apa sebenarnya Pak Antoni? Iya, mirip-mirip seperti itu. Jadi sebenarnya Aha. gini, kalau di dalam tubuh kita, Ya. seperti kata Mbak Dori tadi, smart listener, bersyukurlah Tuhan memberikan kepada kita tubuh yang bisa mendetoks sendiri. Ya. Jadi ginjal, kita punya liver, kita punya bagian paru-paru yang bisa mensortir racun-racun toksit itu kemudian dikeluarkan. Ya. Iya kan, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, Yes. keluarkan dari paru-paru lagi gitu loh. Jadi kita punya sistem yang begitu luar biasa. Problemnya adalah otak kita enggak. Oke. Kita nggak punya sistem di Khusus otak ya. yang bisa menarik Aha. keluar semua sampah-sampah yang ada di pikiran kita. Jadi itu harus dilakukan sendiri. Nah, Oke. prinsipnya kurang lebih mirip seperti kalau kita melakukan detox tubuh kita sih sebenarnya. Kalau kita perhatikan gini, ketika kita belajar tentang detox tubuh fisik itu kan sebenarnya ada 3 prinsip. Ya. Ya, prinsip pertama tadi adalah dengan mengistirahatkan organ-organ tubuh supaya nggak bisa bekerja, supaya Ya. nggak terlalu bekerja lebih Benar. keras gitu kan. Itu kan Lelah. bagian detox supaya Ya. jangan terlalu capek gitu kan. Yes. Satu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita menstimulasi supaya organ-organ tubuh yang ada itu membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, ya kan? Itu distimulasi. Dan yang ketiga adalah sebenarnya adalah dengan membantu sirkulasi. Jadi biasanya kan tadi infuse water, tubuh Yes. kita lebih banyak cairan Aha. dan kemudian akhirnya bisa Mengeluarkan racun. mengeluarkan. Ya. Nah, infuse water yang tadi juga, yang nomor 4 juga adalah ditambahkan dengan nutrisi-nutrisi. Biasanya infuse water Yes. kadang-kadang ditambah Ditambah dengan lagi. suplemen, dengan ini, Yes. itu dan sebagainya, diminum dan akhirnya kemudian dia membantu detox. Nah, prinsip yang sama nantinya akan kita pakai juga kalau kita bicara tentang pikiran kita. Jadi sebenarnya gini, mental detox itu apa? Mental detox itu pada dasarnya adalah kemampuan kita untuk membatasi, membuang hal-hal yang tidak berguna di dalam pikiran kita, seperti tadi, supaya kita menjadi lebih produktif, sehingga ke depannya kita tidak terbebani oleh pikiran-pikiran seperti itu, atau kita bisa memfilter pikiran-pikiran yang negatif yang masuk ke dalam pikiran kita. Nah, seperti yang dikatakan tadi, tubuh bisa melakukan, otak nggak bisa. Ya, jadi ini butuh kesadaran yang luar biasa Oke. untuk mau melakukan mental detox nanti. Nah, nanti kita akan bicara mengenai banyak sekali tips, banyak sekali ide-ide yang sebenarnya Ya. kita bisa pakai sih Mbak Dri. Oke, apalagi kan kayak kita waktu memasuki tahun 2023 ya Pak Antoni Ya. ya. Dengan pemberitaan, dengan isu-isu yang mungkin ada di sekitar kita, Ya. rasanya tuh bebannya makin banyak gitu ya, dan mungkin Betul. harus mulai sedikit demi sedikit di detox gitu ya. Iya, nah itu termasuk salah satunya adalah ada digital detox. Ya. Itu adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita. Nah, karena apa? Sekali lagi, kadang kita nggak sadar Ya. bertimbun sekian banyak dan akhirnya kemudian kolapslah tubuh kita. Saya masih ingat juga ini pernah kejadian Oke. dulu tinggal di Cibubur. Aha. Tiba-tiba rubah banjir. Oke. Tiba-tiba aja kan hujan ini ya hujan cuma Kenapa? sebentar Iya. tapi rumah kok banjir Kok gitu tiba-tiba kan. gitu ya? Kok bisa gitu, nggak ada cerita banjir di Cibubur gitu. Dan akhirnya kemudian selidik demi selidik apa yang terjadi, ya itu loh dong talang pipanya dong. Oh, Talang pipa yang di kotor. atas atap itu kan biasanya untuk kalau pas hujan itu Iya, kan keluar air turun, ya. Hujan akan turun kan langsung biasa ke tanah gitu. Iya. Tiba-tiba kemudian apa yang terjadi? Tersumbat? Tersumbat. Oke. Ranting-ranting kering lah, daun lah dan sebagainya, dan kita nggak sadar kan di atas pohon lebat di situ dan kemudian jatuh.
Dan akhirnya kemudian tertumpuklah semua di situ, sehingga akhirnya kemudian air nggak bisa mengalir, kemudian wah, kemana-mana, dan akhirnya satu rumah banjir. Oke. Nah ini contoh, kebayang nggak sih gitu, dalam kehidupan kita pun kita seringkali yang terjadi adalah karena bertumpuk. Awal-awal sih nggak apa-apa. Iya, nggak Kita kerasa sadar, gitu ya. iya, Aha. kita masih bisa berfungsi secara Iya. normal. Bahkan kita nggak sadar bahwa itu ada masalah. Sama Oke. rumah kan masih, selama tahapan Yes. pipanya masih bisa dialiri oleh Ah. air, kita nggak merasakan. Sampai akhirnya kemudian bertumpuk-tumpuk, dan kemudian kita mandek gitu. Iya. Kok melakukan ini kok susah, Susah. kok bergerak ini kok susah, kok Aha. kenapa banyak tantangan, Iya. kenapa kita banyak problem gitu ya, penuh dengan pikiran-pikiran buruk, perasaannya nggak enak gitu. Iya. Nah, mungkin saatnya buat seperti itu, buat kita untuk melakukan yang namanya mental detox. Mhm.